Kita lebih banyak ngirimin pesawat luar angkasa ke Mars dibandingkan ke planet lain. Meski belum terbukti kalau di Mars ada kehidupan, banyak orang tetap penasaran karena foto-foto permukaan Mars rutin diambil oleh wahana Perseverance dan Curiosity milik NASA. Kamu juga bisa ngecek semua gambar ini di internet secara gratis. Lama-kelamaan, bentuk-bentuk aneh mulai muncul di dalam foto, sehingga sebagian orang meyakini ada makhluk tertentu yang menghuni Mars. Pada tahun 2008, salah satu wahana mengambil foto batu yang mirip banget kayak sosok perempuan. Foto-foto lain juga nunjukin bentuk hewan, perkakas, atau benda lain yang ada di bumi. Tapi nggak ada bukti yang mendukung teori ini karena bentuk dan ukuran batu bisa bermacam-macam. Kalau dilihat dari bentuknya, emang bikin penasaran sih. Banyak saintis menganggap Mars sebagai tempat yang lebih nyaman dihuni dalam waktu lama meski letak bulan kita lebih dekat. Konon, di permukaan Mars terdapat air, tapi air ini ada di bawah danau beku. Tanah Mars nggak mengandung banyak unsur hara dan kemungkinan di situ terdapat zat kimia berbahaya. Meski begitu, gravitasi planet merah ini cuma 38%-nya gravitasi bumi. Jadi, benda berat akan lebih gampang diangkut. Sedangkan di bulan, gaya gravitasinya cuma sekitar 16,6%-nya gravitasi bumi. Sekelompok saintis telah mempelajari kehidupan di Mars. Tempat penelitian mereka berada di bumi, karena sebagian wilayah di bumi mirip banget kayak kondisi ekstrim di Mars. Contohnya, Pulau Devon yang nggak berpenghuni, dan lokasinya ada di Kepulauan Arktik Kanada. Hidup di tempat ini pasti sulit karena tanahnya selalu beres. Bagian timur pulau ini juga selalu dilapisi tudung es tebal. Musim panas di sini cuma berlangsung kurang dari 50 hari setiap tahun dan suhunya tetap dingin. Gak banyak pepohonan yang bisa tumbuh di Pulau Devon. Jadi nggak ada hewan yang bisa beradaptasi untuk berkembang biak. Makanya proyek Mars Halton dimulai di sini pada tahun 1997 agar astronot bisa ngerasain pengalaman yang unik. Pilihan logistik dan transportasi di sini nggak begitu banyak. Komunikasi dengan orang-orang di luar pulau juga agak susah karena suhu dan tanahnya sangat tandus. Kalau bisa nemu solusi yang tepat untuk tinggal di pulau ini, mungkin kita juga akan bisa tinggal di Mars. Kondisi di Mars saat ini masih nggak layak huni meski astronot sudah latihan di bumi. Suhu di sana dingin banget, bahkan suhu rata-rata cuma sekitar minus 63 derajat Celcius. Dan di musim panas, suhu maksimalnya cuma 30 derajat Celcius. Selain itu, 95,3% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Jadi, kita nggak bisa bernafas bebas tanpa alat khusus. Karena permukaannya nggak punya medan magnet, Mars selalu terpapar oleh radiasi matahari. Suhunya juga sangat fluktuatif, sehingga sering terjadi badai debu kuat. Bahkan badai ini bisa menyelimuti seisi Mars. Meski badai ini nggak membahayakan kita, debunya bisa mengganggu fungsi alat elektronik dan alat bertenaga surya. Kita jadi tahu kalau kondisi di Mars nggak senyaman bumi. Tapi di planet ini pernah ada kehidupan nggak ya? Pertanyaan ini telah lama diperdebatkan para saintis sejak NASA ngebuktiin kalau sebagian Mars pernah laik huni. Kita masih belum tahu durasinya dan kapan tepatnya. Tapi kemungkinan ini nggak serta-merta bisa dijadiin fakta. Foto-foto terbaru dari Mars nunjukin kalau sunset di sana dalam kondisi berawan. Berarti di Mars ada hujan dong? Nggak juga. Di bumi, awan berwujud uap air. Dan saat turun hujan, air mencapai permukaan bumi dalam bentuk cair. Proses di Mars nggak begitu. Dan anehnya lagi, awan Mars mengandung lebih banyak air yang berasal dari air es. Awan ini lebih mirip kayak kabut es tipis. Karena berada di lingkungan beratmosfer tipis dan bersuhu dingin, awan ini nggak akan jatuh ke permukaan Mars. Sunset di Mars juga beda. Menurut pakar dari NASA,
Ada debu halus yang bikin warna biru di sekitaran matahari di langit Mars kelihatan lebih mencolok. Makanya, sunset di Mars kelihatan kebiru-biruan. Selain itu, posisi Mars agak miring di porosnya. Jadi, di sana juga ada musim. Karena bagian selatan yang nggak mengarah ke matahari, saat Mars mencapai posisi terjauhnya, musim dingin di sana jauh lebih dingin dan musim panasnya jauh lebih panas. Kalender di Mars juga beda. Satu tahunnya berlangsung sekitar 1,88 tahun di bumi. Sedangkan satu harinya selama 24 jam lebih sedikit. Meski suatu saat nanti manusia bisa pindah ke Mars, kita masih harus berkomunikasi dengan bumi. Dan prosesnya agak ribet karena pesan yang terkirim baru akan sampai 15 menit kemudian. Mengingat jaraknya yang lumayan jauh, video callan dari bumi ke Mars pasti bakal nyebelin. Meski kondisinya kurang bersahabat untuk ditinggali manusia, Mars punya paras yang menawan. Sebagian saintis meyakini kalau kita beneran pindah ke Mars, sederet taman nasional akan langsung didirikan. Misalnya, kawasan di sekitar Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya yang membentang lebih dari 25 km. Valles Marineris juga nggak kalah keren. Rangkaian bukit ini membentang sepanjang 4.000-an kilometer. Tudung es kutubnya jangan sampai ketinggalan. Kadang di area ini juga ada hujan salju dry ice. Saturnus dan Uranus dikenal sebagai planet unik di tata surya karena memiliki cincin. Saat ini Mars memang belum punya cincin. Tapi menurut perkiraan, planet ini akan bercincin puluhan juta tahun dari sekarang. Satelit terbesar Mars, Phobos, akan hancur dan puing-puingnya akan menempel di cincin berbatu di sekitar Mars. Mirip kayak cincin Saturnus dan Uranus. Mars diketahui punya 2 satelit. Selain Phobos, ada juga objek lain bernama Deimos. Kedua satelit ini ditemukan oleh astronom Amerika bernama Asaph Hall pada tahun 1877. Awalnya, Hall sudah hampir menyerah untuk menemuin satelit Mars. Tapi untungnya, dia terdorong untuk melanjutkan proyeknya. Keesokan malamnya, dia menemukan Deimos. 6 hari setelah temuan awalnya, Hall menemukan Phobos. 2 objek luar angkasa ini kemungkinan adalah asteroid yang tertangkap gravitasi Mars. Ada juga teori yang nyebutin kalau kedua satelit ini terbentuk di dalam orbit Mars secara bersamaan dengan planetnya. Gravitasi Mars yang lemah juga mungkin telah menyebabkan peristiwa menarik ini. Mirip kayak bumi, Mars juga pernah dihantam asteroid besar. Lalu, puing-puingnya kembali ke permukaan Mars. Tapi sebagiannya terlempar kembali ke luar angkasa karena gravitasi Mars terlalu lemah. Puing-puing ini terlempar sampai jauh dan sebagiannya mendarat di bumi. Pecahan Mars juga membantu kita memahami ciri unik planet ini. Para saintis terus mengirim robot ke planet merah beberapa dekade belakangan ini. Tapi proses pendaratan manusia di Mars masih jauh dari bayangan kita. Meski dengan teknologi roket termutakhir, perjalanannya memakan waktu 6 bulan. Dan itu pun kalau semuanya berjalan mulus. Setelah mendarat, manusia akan terpapar oleh radiasi. Mengkolonisasi planet lain seperti petualangan kosmik yang paling hebat. Ini adalah tantangan yang telah menarik imajinasi manusia selama berabad-abad dan merupakan sesuatu yang selalu kita impikan untuk dilakukan. Salah satu kandidat paling populer untuk peran ini adalah Mars. Dan hal ini nggak mengherankan, Mars adalah planet berbatu yang mirip dengan bumi dalam banyak hal dan bahkan memiliki bukti ada air di permukaannya. Hal ini menjadikannya kandidat utama untuk kolonisasi manusia. Banyak ilmuwan dan insinyur sedang menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan membangun permukiman permanen di sana. Tapi bagaimana dengan kandidat lainnya? Ada banyak planet dan bulan di tata surya kita, jadi kenapa nggak berkoloni di tempat lain? Misalnya, Ceres. Ceres adalah harta karun kosmik yang paling utama. Ceres adalah planet katai, bukan planet yang utuh seperti Pluto. Ceres terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet katai ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan ukurannya sangat kecil.
ukuran keseluruhan planet ini hampir sama dengan ukuran negara bagian Texas. Jadi kenapa memilihnya? Karena Ceres bisa jadi merupakan sumber yang kaya akan sumber daya yang berharga. Permukaan Ceres ditutupi kawah dan fitur geologi lainnya, dan para ilmuwan meyakini kalau di bawah permukaannya terdapat lapisan es yang tebal. Artinya, jauh di bawah tanah, Ceres mungkin memiliki lautan air cair. Kalau hal ini benar, Ceres bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk misi antariksa di masa depan. Ceres berpotensi menjadi sumber air untuk eksplorasi manusia di tata surya. Jadi, bisakah kita mengkolonisasi Ceres? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak ilmuwan dan penggemar antariksa yang sudah mengusulkan ide ini. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan untuk membangun koloni di bulan, Merkurius, dan satelit-satelit Jupiter dan Saturnus. Jangan khawatir, itu nggak sulit kok. Kita hanya perlu mencari cara untuk beradaptasi dengan atmosfer yang sangat tipis, suhu yang ekstrim, tekanan, dan hal-hal buruk lainnya. Tapi, yuk tetap berharap pada akhirnya semua bermuara pada sumber daya. Kita membutuhkan air, mineral, silika, dan bahan mentah lainnya. Semua ini akan membantu kita menciptakan koloni yang mandiri. Dan untungnya Ceres memiliki semua itu. Jadi pertama-tama kita bisa membuat tempat tinggal di dalam kawah Ceres. Kita bisa membangun kubah di sana yang akan melindungi kita dari berbagai hal berbahaya seperti radiasi. Kita juga bisa menambang regoliths di sabuk asteroid. Regolith adalah tanah sisa yang muncul akibat pelapukan kosmik pada batuan. Pada dasarnya, regolith mirip dengan lapisan permukaan tanah di bulan. Mengapa kita membutuhkannya? Ya karena kita bisa menggunakannya untuk mencetak lapisan dasar 3D di sebelah es sehingga pangkalan kita akan berada di dekat air. Lapisan dasar ini kemudian bisa kita gunakan untuk mencetak struktur lain seperti rumah. Kita juga bisa mengumpulkan es dan molekul organik untuk membuat air, dan dengan menggabungkan air dengan regolith, kita akan mendapatkan tanah yang bisa digunakan untuk menanam tanaman dan makanan. Bagus! Ada juga pilihan lain nih, koloni bisa dibuat di bawah tanah, artinya tepat di sebelah kerak es planet ini. Nah, kalau di masa depan kita menjadi ilmuwan super keren, kita bisa mencoba mempercepat rotasi Ceres. Kedengarannya gila, tapi akan sangat bermanfaat. Itu akan membantu kita menciptakan gravitasi buatan di dalam koloni bawah tanah. Dan ngomong-ngomong soal gravitasi, semua hal tersebut mungkin terdengar keren, tapi mari kita bahas kesulitan yang ada di depan kita saat melakukan kolonisasi. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus mengatasi sejumlah tantangan. Pertama-tama, kita perlu mengembangkan teknologi yang bisa membantu kita mencapai Ceres. Kita butuh pesawat yang bisa terbang jauh ke angkasa luar. Untuk itu pertama-tama, kita harus menciptakan semacam traksi nuklir termal atau nuklir listrik. Dan mungkin jenis bahan bakar yang lebih canggih. Kemudian kita juga membutuhkan teknologi untuk membantu kita mempertahankan kehidupan di dunia yang kecil dan berbatu ini, yaitu alat untuk mengekstrak dan menggunakan sumber daya lokal. Selain itu, karena nggak ada atmosfer di Ceres, kita harus mengenakan pakaian antariksa dan tinggal di habitat bertekanan. Dan ini baru permulaan loh. Hidup di planet itu sendiri juga bukan tugas yang mudah. Sebagai contoh, bagaimana dengan temperatur yang ekstrim, atau radiasi, atau gravitasi yang sangat lemah? Yang terakhir ini jelas merupakan salah satu masalah terbesar. Gravitasi Ceres hanya 3% dari gravitasi bumi. Kamu tentu nggak ingin secara nggak sengaja terlempar keluar angkasa saat bermain sepak bola kan? Tapi, fakta lompatan apapun bisa membuatmu berada dalam perjalanan yang tak berujung bukanlah satu-satunya masalah. Bahkan kalau kamu tetap berada di permukaan planet ini, kamu akan mengalami gejala dan masalah yang sama dengan para astronot yang berada di stasiun luar angkasa internasional. Misalnya, kehilangan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan penglihatan, dan masalah dengan sistem kardiovaskular. Wow, siapa sangka ya gravitasi begitu penting? Jadi kalau ingin bertahan hidup di Ceres, kita butuh banyak dokter atau semacam gravitasi buatan. Dan jangan tanya bagaimana gravitasi yang rendah akan memperlambat produksi dan pekerjaan.
Tentu saja, kita nggak bisa apa-apa tanpa membahas uang. Mengkolonisasi Ceres akan memakan biaya yang besar, terutama dengan mempertimbangkan semua hal yang tadi kusebutkan. Namun terlepas dari semua itu, Ceres tetap menjadi salah satu kandidat terbaik untuk dikolonisasi. Sebagai contoh, Ceres mengandung banyak metana dan amonia, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar yang diproduksi atau gas nitrogen. Atau kamu bisa menambangnya di sana untuk mengkolonisasi Mars dan Venus. Gravitasi rendah pun memiliki kelebihan, berkat itu akan sangat mudah untuk meluncurkan wahana antariksa dari Ceres. Bahan bakar yang terbuang akan jauh lebih sedikit, yang artinya transportasi dari Ceres ke planet lain akan jauh lebih murah dan efisien. Jadi meskipun Ceres nggak menjadi tempat tinggal permanen kita, Ceres bisa menjadi pusat transportasi yang baik. Semacam bandara antariksa gitu. Kita bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk menambang berbagai macam benda yang berguna dari sabuk asteroid. Kemudian kita bisa mengangkut semua sumber daya ini kembali ke Mars atau ke bumi. Ceres juga bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan lebih jauh ke luar tata surya. Kedengarannya keren dan sangat fiksi ilmiah kan? Tapi tampaknya, upaya untuk membuat pangkalan permanen di sabuk asteroid masih harus menunggu. Mengkolonisasi planet lain merupakan tugas yang sulit dan kompleks, butuh kerjasama dan keahlian dari berbagai pihak, serta melibatkan pengembangan teknologi baru dan mengatasi berbagai tantangan. Sebelum kita pergi ke Ceres, kita harus membangun infrastruktur di bulan, Mars, dan di tempat lainnya. Kalau enggak, upaya kolonisasi di sana akan sangat mahal dan kemungkinan besar akan gagal sebelum misi masa depan bisa mencapainya. Tapi semakin banyak koloni yang kita ciptakan, semakin besar kemungkinannya, cepat atau lambat, kita akan membangun koloni lain di Ceres. Hal ini nggak hanya akan membuka sabuk asteroid untuk eksploitasi ekonomi, tapi juga menjadi batu loncatan menuju tata surya bagian luar. Pada gilirannya, hal ini akan mengarah pada kolonisasi bulan-bulan di Jupiter dan planet-planet lainnya. Dengan kata lain, manfaat dari kolonisasi Ceres bisa sangat besar, nggak hanya memungkinkan kita untuk menjelajahi dan memahami dunia yang menakjubkan ini, tapi juga bisa memberi kita sumber daya berharga yang bisa membantu kita untuk menjelajahi dan menetap di tata surya. Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi?
Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki? Apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya? Keterampilan apa yang akan kita butuhkan? Kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri. Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan.
Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Tentu saja ini adalah perkiraan kasar dan ada banyak asumsi serta ketidakpastian yang berbeda. Tapi bahkan angka ini sudah sangat berguna. Sekarang ilmuwan tahu berapa jumlah minimum manusia untuk bisa berkoloni di planet lain, dan mengkolonisasi planet lain adalah masalah yang sangat kompleks. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Sangat nggak mungkin kita akan terbang ke Mars dalam waktu dekat. Tugas ini mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi sampai kita bisa mulai menaklukkan planet-planet lain.